Kadangkala ada orang baru mau membahas perubahan undang-undang ini, sudah ada yang ketar-ketir jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Jangan dulu ke sana dah. Menurut saya, substansinya dulu kita masuk. Pak Hamka. Ya, makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mendahului karena setelah ini sebenarnya saya tunggu-tunggu Pak Alvin tadi. Setelah saya bicara mohon maaf saya tinggalkan karena ada di Banggar juga. Pak Alvin menarik apa yang disampaikan. Ada dua kategori besarnya, yaitu yang mendesak dan masa datang. Serta tentu yang lain-lain itu secara teknis baik dan sangat memberikan wawasan buat kami untuk mensinkronkan semuanya itu. Tapi saya ke yang mendesak dulu Pak Alvin. Terkait online yang motor ojek ya, Gojek ya. Di dalam undang-undang itu kita kan harus mendefinisikan dulu Pak, di dalam bab umum itu ya Pak ya, bahwa yang dimaksudkan dengan angkutan umum adalah bla 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 bla, kan definisinya seperti itu. Pertanyaan saya adalah, apakah roda 2 itu yang Bapak tadi sudah sampaikan, aturannya melanggar ketentuan semuanya, dan tidak bisa dijadikan dasar hukum terhadap pemberlakuan itu, apakah itu wajar sebagai angkutan umum? Ya Pak ya. Nah, selanjutnya, apakah nanti diperkenankan hanya sebagai GoFood saja, ataukah pengantaran barang yang lain-lainnya gitu loh. Kenapa ini saya sampaikan terkait dengan online dan offline? Tadi masalah plat hitam dan plat kuning. Saya hanya begini pemikiran saya, di beberapa diskusi selalu saya mengatakan bahwa kita harus definisikan dulu entitas bisnis jenis usaha itu apa sih? Entitasnya dulu, saya mau jenis kelaminnya dulu yang saya mau lihat Pak. Apa menurut Bapak, pandangan Bapak itu ojek online sekarang ini jenis kelaminnya apa? Transportasi, bergerak di bidang transportasi atau apa gitu loh. Kalau persoalan plat kuning dan plat hitam itu kan terkait yang online dan offline juga. Padahal sebenarnya Bluebird plat kuning, offline dan online, karena hanya cara yang online dengan offline. Karena berkembangnya ini sebenarnya karena adanya aplikasi. Padahal sesungguhnya aplikasi itu adalah cara mempertemukan pembeli dan penjual, pemakai dan yang membutuhkan. Jadi tidak bisa kita bicarakan soal online itu cara. Saya bicarakan entitasnya apa. Itu loh. Ketinggalanlah Bluebird kalau dia tidak menggunakan online. Ketinggalan Pak, jauh. Jadi saya tidak mau kalau aturannya online offline itu ya teknis karena cara untuk mengoperasionalkan transportasi. Pertanyaan saya, yang plat hitam plat kuning ini harusnya kan entitas bisnisnya ada, gitu loh. Bukan izinnya dari Kementerian Kominfo, Pak. Izinnya harus dari Kementerian Perhubungan, Undang-Undang LLAJ, Pak. Yang sekarang semua, kalau yang lain-lain ada izin dari Kominfo, keluar izin, Pak. Semua melabrak. Ini yang kompleks kita selesaikan sebenarnya. Kalau yang masa depan itu sangat lompatannya bagus banget. Tapi yang mendesak dulu loh kita pikirkan ini. Yang mendesak saja tidak beres-beres Pak. Itu loh. Kalau menurut saya
lebih bagus pemerintah, apalagi kalau ada yang pro dan kontra terhadap penyusunan undang-undang ini. Kami tidak ada bermaksud law enforce terhadap aturan ini tetap di kepolisian misalnya. Jangan dipertentangkan antara kepolisian dengan Kementerian Perhubungan. Ya kan? Kadangkala ada orang baru mau membahas perubahan undang-undang ini, sudah ada yang ketar-ketir jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Jangan dulu ke sana dah. Lu menurut saya. Substansinya dulu kita masuk. Nah, oleh karena itu, apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat mendukung itu dan saya kira memang itulah idealnya. Tetapi antara the Sein dan the Solen ini tidak pernah ketemu nih, Pak. Pikiran kita ke depan, tetapi dasar hukumnya memang kurang mendukung terhadap itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya sederhana saja, bagaimana pandangan Bapak terhadap angkutan online dan offline ini, terutama kalau kita definisikan ataukah mengarah kepada definisi transportasi itu cirinya adalah keselamatan dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu Pak saya paham semua dan saya bisa pahami ya, dan kita sependapat itu banyak masukan yang berarti dan ini akan masuk detailnya termasuk trotoar dan sebagainya, itu memang sudah masuk pada normanya nanti. Tetapi kita harus definisikan dulu awalnya. Siapa sih Anda gitu loh. Mau masuk di jalur ini apa enggak ini? Itu dulu Pak, saya kalau itu sudah kita definisikan dan semua orang tahu, mudah ini kita susun normanya. Bisa kita susun polisi lalu lintas dan sebagainya. Itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau normanya saja yang jelas definisinya tidak bisa ketemu, ini ke belakang ini tidak ketemu Pak. Saya kira itu saja Pak Ketua, saya umum saja dulu. Yang jelas apa yang disampaikan pada kesempatan ini oleh Pak Alpin, itu sangat berharga sekali. Dan itu akan menjadi norma nanti di dalam penyusunan undang-undang kalau kita sudah sepakat bagaimana terhadap entitas bisnis transportasi itu. Terima kasih.